Komisi 4 DPRD Kabupaten Prengseu melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah fasilitas kesehatan pada Selasa 24 Desember. Fasilitas kesehatan yang dikunjungi yakni RSIM Mutiara Hati, Klinik Selea Medika, dan UPTD Puskesmas Gading Rejo. Langkah ini dilakukan menyusul adanya indikasi perpindahan peserta BPJS Kesehatan dari Prengseu ke kabupaten lain. DPRD menyoroti pentingnya pengawasan dari pihak terkait agar program tetap sasaran dan tidak terjadi kebocoran pada anggaran. Yang berindikasi, makanya kami harus klarifikasi ke lapangan. Kita tidak boleh juga langsung menjustifikasi bahwa ini benar. Makanya kami sebagai wakil rakyat, kami harus bertindak adil. Kalau kami hanya mengikuti aja apa yang dari lapangan, ya tidak baik juga. Makanya kami harus berkumpul dengan stakeholder masing-masing. Di sini ada dinas kesehatan, kemudian ada kepala puskes yang memang dituju. Kemudian ada yang paling penting adalah dari BPJS dan kami sebagai mediatornya tadi. Jadi berdasarkan tadi informasi yang terkumpul, bahwasanya indikasi itu memang ada. Barangkali itu mungkin ya kita tidak tahu bagaimana caranya ya Pak ya. Karena barangkali ya sekarang kita juga paham lah ada barangkali hacker dan segala macam yang bisa bermain-main. Tapi saya kira nggak bisa terlalu masif. Karena pasti akan langsung terdeteksi kalau berdasarkan nanti bisa dijelaskan oleh Pak Edmond dari BPJS mengenai itu. Yang paling saya sudah agak lega karena setiap bulan pergerakan Vaskes itu selalu dilihat, dipantau oleh pihak BPJS. Sementara itu, pihak UPTD Puskesmas Gading Rejo menyatakan telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kepesertaan BPJS di wilayahnya. Dalam menjaga kepesertaan ini sudah kami coba dengan cara kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang itu menyangkut dengan kepesertaan BPJS Pak. Contohnya yaitu kegiatan kami lakukan kegiatan pluralis, yaitu kami letakkan kami lakukan di tempat-tempat semuanya sudah ada yang namanya klub pluralis, yang itu sebenarnya salah satunya adalah untuk menjaga kepesertaan tadi Pak. Karena setiap peserta BPJS yang memberikan kriteria kompetensi ini masing-masing klub akan membuatkan klub sehingga setiap seminggu sekali melakukan senam bersama. Jadi terus kemudian ini salah satunya untuk menjaga itu dan untuk menarik peserta yang memang masih nyaman berbagi kami sehingga mereka bisa masuk ke kami, dan ini salah satu untuk menjaga seperti itu. Berkaitan dengan informasi yang disampaikan mungkin sebelumnya ya Pak ya, memang kami akui Pak, tapi tidak terus seluruhnya Pak. Memang yang paling banyak itu terjadi itu di Pekon Utara. Ya, tetapi tidak sebelumnya karena saya juga nggak bisa menentukan berapa besarannya yang sebenarnya, karena kami nggak bisa nggak bisa nggak mempunyai data itu yang secara keseluruhan yang pastinya itu kan kami tidak dapat. Tetapi dari informasi teman-teman kami di desa dan ada teman-teman kami yang desa tadi itu kaitan dengan kegiatan proyek dan lain sebagainya, ada yang mau ikut tapi ternyata kepesertaannya di dan kemudian yang memang di luar kabupaten. Tapi tidak terus seluruhnya itu tidak. Jadi itu secara pasti saya tidak bisa menentukan jumlahnya, tetapi yang jelas memang benar kalau bukan dari Utara itu banyak yang prosesnya ke kabupaten sekitar. Jadi untuk itu yang bisa saya sampaikan Pak kaitan dengan masalah ini pesertaan yang tidak di Utara. Yang lainnya juga ada Pak, karena kayak kita di perbatasan itu risikonya seperti itu dan ya mungkin promosinya dan sebagainya mungkin menarik dan sebagainya, ini mungkin perlu kita pelajari juga supaya jangan sampai balik ke luar. Jadi itu Pak yang bisa saya sampaikan. Dari Kabupaten Prengseu, Ogin Rajaya melaporkan.